wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kenalin, aku dari Kelompok dari Kelompok 3. Pertama-tama kenalin nama aku Abdul Wijaya, yang tadi dipanggil Ridho. Nama aku Muhammad Lutfi Maulana, biasa dipanggil Lutfi. Nama aku Najwa Nisa, biasa dipanggil Najwa. Nama aku Sofia Mutiara Kolbi, biasa dipanggil Mina. Oke, pertama-tama boleh lihat dulu posternya. Bagus nggak? Tema yang kita ambil sini, budaya jujur, adalah benteng terkuat lawan korupsi. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang dibuatnya poster ini. Kenapa judulnya itu budaya jujur, benteng terkuat melawan korupsi. Poster ini dibuat berdasarkan kesadaran bahwa korupsi telah menjadi salah satu masalah yang besar yang merusak moral, ekonomi, dan keadilan di masyarakat. Akar dari tindakan korupsi seringkali bermula dari hilangnya kejujuran yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, melalui poster ini, kami sebagai yang membuat poster ingin menanamkan pentingnya membuat budaya jujur, membangun budaya jujur sejak dini sebagai langkah awal untuk mencegah tindakan korupsi. Poster ini mengajak kepada masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadikan kejujuran sebagai kebiasaan dalam setiap tindakan, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sosial. Dengan menumbuhkan budaya jujur, diharapkan kesadaran kolektif muncul karena korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga salah satu bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat. Diharapkan muncul semangat untuk menjadikan kejujuran sebagai budaya hidup yang mampu melahirkan bangsa yang adil dan bersih dari korupsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hidup. Dari ini kan kita kan pakai pendapat kita yang udah didiskusikan segala macam. Menurut saya dari teoritis dan empiris yang sesuai dengan kehidupan kampus. Pertarungan teoritis di kampus, mahasiswa, dosen dan staf administrasi secara konstan saling mengamati jika pada dasar menunjukkan integritas. Misalnya dengan tidak memperhatikan karya, transparan dalam penilaian dan menolak gratifikasi mahasiswa akan menjadi perilaku tersebut. Sebaiknya jika mereka melihat senior atau bahkan mengajar melakukan kecurangan, menyontek kreativitas atau plagiarisme, mereka akan menganggap sebagai perilaku yang wajar dan dapat diterima. Dengan demikian, kejujuran yang dicontohkan sebagai konsisten akan menjadi norma sosial yang kuat. Terus lanjut ke pendapat empiris. Perilaku seperti menyontek, plagiarisme kayak bukti tugas tuh, atau ketidakpastian adalah bentuk korupsi dalam skala mikro. Sebuah studi yang dipublikasikan oleh Journal of Academic Ethics seringkali menunjukkan korelasi kuat antara ketidakjujuran atau kalangan mahasiswa. Jangan kemungkinan perilaku yang tidak etis di tempat kerja, di kemudian hari mahasiswa yang terbiasa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai akan membawa kebiasaan yang sama saat memegang jabatan, mencari jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan, proyek atau promosi, menghalalkan segala cara. Terus kampus yang berhasil menekan angka kecurangan akademik secara efektif sedang mencetak alumni yang berintegritas. Transparansi organisasi mahasiswa atau Ormawa, pengelola dana kegiatan di BM, Himpunan, dan UKM adalah ajang latihan nyata Ormawa yang membudidayakan transparansi dengan mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka, melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan anggaran, dan memiliki mekanisme audit yang jelas, yang transparan, cenderung memiliki tingkat penyalahgunaan dana yang lebih rendah. Ormawa juga yang tertutup tidak akuntabel, seringkali menjadi lahan bagi korupsi seperti markup proposal atau menggunakan dana untuk kepentingan pribadi. Ini adalah bukti empiris bahwa sistem yang jujur dan terbuka efektif mencegah penyelewangan jabatan apa itu. Selanjutnya dijelaskan oleh Oke, aku ini akan menjelaskan tujuan proyek kenapa kita bikin poster ini dengan tema tersebut. Yaitu yang pertama, yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman, yaitu memberikan pemahaman bahwa budaya jujur adalah kebiasaan untuk berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Yang kedua, mewujudkan nilai-nilai anti korupsi, yaitu mengintegrasikan dan menanamkan nilai-nilai etis seperti jujur, peduli, tanggung jawab, dan adil. Yang ketiga adalah membangun kepercayaan publik atau public trust, menciptakan transparansi dalam pemerintahan, lembaga maupun perusahaan agar masyarakat lebih percaya kepada sistem yang ada. Yang keempat, yaitu menciptakan ketenangan batin, kepercayaan dan masyarakat yang adil sesuai dengan tujuan spesifik dan budaya jujur yang tercantum dalam poster. Yang kelima, mendorong budaya bersih dan adil, yaitu mendorong masyarakat menjadi budaya bersama yang menolak segala bentuk ketidakadilan dan ketidakadilan yang lain. Yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan bangsa secara tidak langsung dengan mengurangi korupsi agar dana pembangunan, pendidikan, dan layanan masyarakat dapat digunakan secara efektif. Secara keseluruhan, tujuan proyek ini adalah menjadikan budaya jujur sebagai fondasi moral dan sosial yang kuat untuk mencegah korupsi dan mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan memiliki kepercayaan diri terhadap sistem yang berjalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabina. Jadi kesimpulan dari dibuatnya poster dengan judul tersebut adalah budaya jujur adalah fondasi utama bangsa yang bersih dan berintegritas. Kejujuran bukan hanya nilai moral, tetapi kekuatan yang menumbuhkan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Di tengah maraknya korupsi, budaya jujur menjadi benteng terkuat untuk mencegah perilaku menyimpang. Korupsi berawal dari kebiasaan kecil yang tidak jujur, karena kejujuran harus ditanamkan sejak dini di keluarga, sekolah, dan tempat kerja agar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketika budaya jujur mengakar dalam diri setiap individu, perilaku koruptif tidak akan mendapat tempat. Orang jujur akan berani menolak suap dan menjaga amanah. Maka, membangun budaya jujur adalah tanggung jawab bersama demi terciptanya bangsa yang bermartabat dan bebas dari korupsi. Sekian dari kelompok 3. Budaya jujur, benteng terkuat lawan korupsi. Sekian dari kelompok 3.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.